Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program dan kebijakan kesehatan reproduksi. Untuk pertama, kita harus tahu dulu apa saja sih permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, untuk permasalahan kesehatan reproduksi ini sangat luas, di antaranya itu ada kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan infeksi menular seksual, termasuk HIV dan AIDS, lalu ada kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, dan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Untuk landasan hukum, ada beberapa landasan hukum yang terkait dengan topik hari ini. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, lalu ada PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, lalu Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang penghapusan KDRT. Nah, untuk di SDGs juga sudah ada beberapa sub atau beberapa topik yang akan dicapai oleh SDGs. Salah satunya yaitu ada nomor 5 tentang kesetaraan gender terkait dengan perkuliahan kita. Kita masuk ke yang pertama, yaitu untuk kebijakan dan strategi KIA. Untuk kebijakannya, yaitu setiap ibu menjalani kehamilan dan persalinan dengan sehat, serta bayi lahir dengan selamat. Lalu ada setiap anak hidup dengan sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, untuk mencapai tujuannya ini, ada beberapa strategi. Yang pertama itu adanya pemberdayaan perempuan, suami dan keluarga, ada pemberdayaan masyarakat, kerjasama lintas sektor, itu ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, lalu ada BKKBN juga, ada Dinas Kesehatan juga, Kementerian Kesehatan, yang mana melakukan kerjasama secara lintas sektor, lalu ada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KIA dan komponen kesehatan reproduksi lainnya. Lalu untuk kebijakan dan strategi KB, yang pertama yaitu akses dan kualitas layanan KB, yang mana aksesnya harus terjangkau oleh masyarakat, lalu kualitas layanan KB yang mana kepada konselornya nanti bisa menjelaskan KB, masing-masing KB, dan bisa menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing KB tersebut. Lalu adanya integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya, jaminan pelayanan KB bagi orang miskin, yang mana hendaknya KB tidak dipungut biaya atau gratis untuk masyarakat miskin. Lalu ada mekanisme operasional pelayanan, lalu meningkatkan peran LSM, swasta, dan orang profesi. Lalu tersedianya info KB remaja dan pemanfaatan data untuk pelayanan. Nah, untuk info KB remaja ini maksudnya itu memperkenalkan KB kepada remaja sehingga nanti remaja tidak salah dalam pergaulannya. Untuk strateginya tidak hanya aspek demografis, tetapi juga ada upaya peningkatan kesehatan reproduksi dalam pelaksanaan memperhatikan hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Jadi yang mana KB ini bukan hanya menjadi urusan wanita saja, tetapi lelaki juga harus ikut serta dalam KB ini, bagaimana pemilihan KB, lalu untuk jangka berapa lama untuk dipakainya KB ini. Hal ini juga sangat ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri, tidak hanya istri saja atau tidak hanya suami saja yang menentukan KB mana yang akan dipakai. Lalu adanya prinsip desentralisasi, yaitu dikembalikan ke daerah, lalu prinsip pemberdayaan, kemitraan, dan segmentasi sasaran. Jadi sasarannya harus tepat sasaran. Lalu ada kebijakan dan strategi HIV dan AIDS,
yang mana kebijakannya yang pasti untuk memutus rantai penularan, lalu ada juga kerjasama lintas sektoral. Nah, untuk strateginya ada koordinasi dan penggerakan dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS. Lalu ada juga surveillance dan monitoring evaluasi. Untuk kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi remaja, itu kebijakannya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif, jadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi remaja itu sendiri. Lalu hak peroleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja, di mana remaja juga berhak untuk menerima pelayanan yang baik itu dari sekolah, dari puskesmasnya juga, seperti adanya pelayanan PKPR. Lalu ada pendidikan KRL melalui pendidikan formal dan non-formal. Nah, formal ini bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah yang sudah belajar juga mengenai kesehatan reproduksi, dan non-formal misalnya dari perkumpulan remaja di suatu kampung atau yang mewakili desa. Lalu juga ada perkumpulan misalnya remaja masjid juga. Lalu ada koordinasi dan berkesinambungan. Untuk strategi sendiri, itu ada pembinaan kesehatan reproduksi sesuai dengan proses tumbuh kembang remaja, di mana kita harus melihat dulu step-step perkembangan remaja, dia sudah sampai tahap mana, apakah dia masih mencari jati diri, atau dia sudah mulai menyadari bahwa dia memang dalam proses pencarian jati dirinya. Lalu ada terpadu dan lintas sektor, lalu penerapan PKPR tadi, lalu juga ada integrasi materi KRR dalam mata pelajaran. Nah, ini dalam mata pelajaran ini juga sudah banyak ya, artinya di kurikulum sekolah pun sudah mulai dimasukkan mengenai materi KRR ini, baik dari pelajaran sekolah seperti biologi, olahraga, dan juga di ekstrakurikulernya. Untuk kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi usia lanjut, itu kebijakannya ada memperkuat peranan keluarga dan masyarakat, menjalin kemitraan LSM dan dunia usaha, koordinasi dan integrasi di pusat dan daerah, lalu ada membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial. Nah, untuk strategi itu melakukan advokasi, sosialisasi untuk membangun kemitraan dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut, memantapkan kemitraan dan jejaring kerja, menumbuh kembangkan partisipasi dan peran keluarga kebijakan, lalu ada memperkuat peran keluarga dan masyarakat, menjalin kemitraan LSM dan dunia usaha, meningkatkan koordinasi dan integrasi di pusat dan daerah, lalu membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial. Jadi di sini maksudnya adanya apa ya? Adanya koordinasi antara LSM dan dunia usaha ini maksudnya agar lansia pun bisa produktif di masa tuanya, seperti itu. Untuk strategi pemberdayaan perempuan, untuk kebijakannya itu peningkatan kualitas hidup perempuan. Lalu ada pengaruh utama gender. Lalu juga ada penguatan pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan, serta dengan strateginya itu peningkatan pendidikan perempuan, perlindungan perempuan dan hak asasi perempuan, serta peningkatan peran masyarakat, suami dan masyarakat juga untuk peningkatan akses perempuan terhadap perekonomian. Jadi bagaimana agar perempuan bisa diberdayakan, perempuan bisa mendapatkan haknya, baik itu untuk di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Jadi diharapkan juga perempuan dapat memperoleh haknya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan akses yang sama juga untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, lalu ada indikator kemajuan. Nah, di indikator kemajuan ini kita bisa melihat apakah kebijakan dan strategi sudah bisa diterapkan dengan baik. Yaitu untuk kesehatan ibu anak, itu indikator kemajuannya itu adanya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Lalu untuk KB sendiri adanya penurunan unmet need KB,
dan cakupan pelayanan KB. Jadi memang untuk KB sendiri diharapkan unmet need KB ini dapat turun sehingga sasaran atau apa ya, orang-orang yang ditargetkan untuk memakai KB ini dapat menggunakan KB dengan baik dan dapat menurunkan juga angka kelahiran. Lalu untuk pencegahan dan penanggulangan IMS, yaitu termasuk HIV dan AIDS juga tentu saja diharapkan adanya penurunan kasus. Lalu untuk kesehatan reproduksi remaja, yaitu tren kasus kesehatan reproduksi remaja bisa menurun, baik itu dengan kehamilan remaja, kasus aborsi, penggunaan narkoba, HIV, AIDS, dan lain-lain. Lalu untuk kesehatan reproduksi usia lanjut, indikatornya itu adanya tren kasus gangguan pada masa menopause atau andropause-nya dapat turun. Nah, sekian penjelasan dari saya. Diharapkan juga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan tentu saja dapat mencari lebih banyak referensi terkait dengan perkuliahan hari ini. Oleh karena itu, diharapkan juga kepada mahasiswa untuk aktif dan terus menggali, mencari referensi lain yang terupdate untuk saat ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan sebagainya macamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.